Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh atau sombong. Shadaqallahul azim. Anana soleh-soleha, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairi nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Anak-anak soleh-soleha, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, khususnya nikmat sehat ya, nikmat kesempatan, panjang umur ya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi Covid ya 19 ini. Semuanya mudah-mudahan kita diberikan ya umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan hingga alam Islam sekarang ini. Anak-anak soleh-soleha, kuantum pada pagi hari ini adalah adab terhadap orang yang lebih tua ya. Adab terhadap orang yang lebih tua dan lebih muda. Ya, sekaligus nih ya. Adab terhadap orang yang lebih tua dan lebih muda. Bagaimana sih Islam? Ya. Bagaimana sih kita ini menghadapi ya teman kita ya, saudara kita, orang muslim, sesama muslim, dan orang-orang non muslim misalnya, itu bisa ya kita tunjukkan ajaran Islam itu ya, adab kita terhadap orang lain. Nah, berbicara tentang adab, adab itu apa sih? Ya, kita sering dengar tuh adab ya. Adab ya bisa, adab itu adalah kesopanan, kesantunan gitu ya. Jadi dibilang sopan santun, kehalusan, kelembutan gitu ya. Kebaikan budi pekerti, akhlak ya, baik budi bahasanya. Nah, ini adab. Oleh karena itu orang-orang yang seperti tadi ya, sopan, santun, halus, budi pekertinya, bahasanya bagus, akhlaknya terpuji, itulah dengan biasa disebut orang yang beradab. Oh, luar biasa kan? Nah, kita semua tentu ingin ya sebagai orang yang beradab. Nah, sekarang adab terhadap orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu siapa sih? Tahu nggak anak-anakku semua? Orang yang lebih tua. Ya, dikategorikan orang yang lebih tua bisa saja ya itu orang tua kita sendiri, ya kan? Para ustadz, bapak dan ibu guru termasuk ya, pada masuk yang lebih tua. Kakak kelas kita itu lebih tua. Ya. Kemudian ya, kakak sepermainan dalam pergaulan itu juga dinamakan lebih tua. Kakak kandung kita juga termasuk lebih tua. Itu yang dikatakan orang yang lebih tua. Nah, bagaimana adab kita terhadap orang yang lebih tua? Yang pertama ya, sebetulnya ini banyak ya, dalam Al-Quran sendiri itu banyak ya disampaikan tentang akhlak kita ya. Banyak di sana jangan gitu kan ya, misalnya jangan sombong ya, jangan menyinggung perasaan ya, jangan menyakiti
jangan berkata kasar, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini beberapa poin saja yang Bapak sampaikan berkaitan dengan adab ya terhadap orang yang lebih tua. Pertama, memberi salam. Pertama adalah memberi salam. Kenapa memberi salam? Karena salam itu adalah doa. Kita mendoakan ya keselamatan buat orang yang lebih tua. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Berbicara dengan nada yang lembut. Ya. Tidak bicara dengan keras, kasar, atau dengan nada teriak. Nah, ini adab namanya. Ya, kita harus punya adab. Jangan seenaknya. Ya. Kemudian apa? Biarkan yang lebih tua itu berbicara. Ya, berbicara terlebih dahulu. Biarkan. Jangan kita yang bicaranya banyak begitu. Ya, biar orang tua yang lebih tua dulu yang berbicara. Dan kemudian jangan memotong pembicaraannya. Ya. Jangan memotong pembicaraannya. Ya, ini biasanya kalau dialog ya dikasih waktu, kesempatan. Coba siapa yang mau bertanya, itu beda lagi. Tapi kalau memotong, ya orang tua lagi ngomong, ya kita langsung motong-motong pembicaraannya. Itu nggak beradab. Ya, namanya tidak beradab. Kemudian apa? Jangan duduk di depan orang tua, ya. Saat orang tua itu sedang berdiri. Nah, ini adab juga. Orang tua berdiri, kita di depannya duduk enak-enak begitu ya. Ini namanya kurang beradab. Jadi adab kita ini harus kita jaga, harus kita tanamkan ya. Harus kita jadikan kebiasaan. Tunjukkan kita punya adab, punya akhlak ya, punya sopan santun, punya kata-kata yang lembut ya kepada yang lebih tua. Nah, bagaimana dengan terhadap yang lebih muda? Ya, terhadap yang lebih muda pun ya pertama kita memberi salam. Ya, beri salam karena salam itu adalah doa. Ya, kan lebih tua Pak. Ya, apa salahnya seperti itu ya? Jadi kita memberikan salam terlebih dahulu. Ya, kemudian apa? Memaafkan. Adab kita ya tidak boleh menyakiti, tidak boleh mentang-mentang kita lebih tua terhadap yang lebih muda, kita ini ngomong atau berbicara seenaknya, menyinggung perasaan, menyakiti perasaannya, atau bahkan dengan nada yang keras, ya, bentak-bentak, teriak kata-katanya misalnya. Ini tidak beradab. Jadi adab kita yang lebih tua harus memberikan kasih sayang. Ya, harus memberikan kasih sayang, memberikan bimbingan, ya, memberikan contoh teladan, suri toladan, ya. Berikan contoh yang baik terhadap yang lebih muda. Ya. Memaafkan juga. Ya, meskipun kita lebih tua, kita bagus punya adab, ya, punya kebiasaan untuk memaafkan yang lebih muda. Punya akhlak terpuji kita ini, ya. Jangan mentang-mentang kita lebih tua. Kemudian apa? Bersabar terhadap yang lebih muda. Karena apa? Yang lebih muda ini biasanya banyak tuntutannya, banyak kemauannya, banyak keinginannya, begitu ya. Misalnya dengan adik kita, nah kita harus bersabar. Ya, kita harus menahan ya nafsu kita dari emosi. Ya. Itu dari emosi kita harus tahan, jangan mentang-mentang lagi kita tua, kita lebih tua dan kemudian berbuat seenaknya terhadap yang lebih muda. Ya, inilah sedikit tentang adab ya
adab terhadap orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Anak-anak soleh-solehah bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah, dalam lingkungan tetangga kita. Ya, kita harus tunjukkan bahwa kita mempunyai adab, yang mempunyai akhlak yang bagus, mempunyai kesopanan, mempunyai kelembutan, ya, bagus budi bahasanya, ya, kita tunjukkan. Apalagi kita anak-anak beki, ya, bait Qur'ani, yang di situ adalah menghafal Al-Quran juga, ya, tentu Al-Quran itu harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kurang lebihnya kuantum pada pagi hari ini, ya, Bapak cukupkan sekian saja. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.